pemuda yang diberkati Tuhan, selamat datang kembali di ibadah pemuda hari ini, tanggal 14 November 2020. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman, disimak sebentar ya. Tema pada bulan November ini adalah Tuhan Pahlawanku, tertulis di dalam Keluaran 15 ayat 3. Kita akan terus membaca dan mempelajari kitab Filemon loh teman-teman, dan teman-teman juga bisa membaca trivia menarik di Instagram kita di @tiberius.youthbless. Kita juga ada grup meeting loh, dan pastinya seru banget untuk saling bertukar sapa dan saling sharing. Dan untuk teman-teman yang rindu untuk bergabung bersama kita, boleh langsung DM kita di Instagram tiberius.bless ya, atau klik di link yang tersedia. Jangan lupa untuk ikutan di Youth Prayer Conference yang diadakan setiap hari Rabu jam 18.30. Dan teman-teman yang rindu didoakan boleh langsung klik di link yang tersedia ya. Ibadah pemuda pada tanggal 21 November 2020 masih diadakan secara online. Untuk mengakses Youth Online Service boleh langsung ke YouTube kita di tiberius.youthbless tepat jam 17.00. Ada informasi penting nih untuk teman-teman semua. Tiberius Youthbless masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang rindu melayani. Yuk kita isi masa muda kita dengan melakukan pekerjaan baik untuk saling mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Ada tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, dan tim pelayanan mimbar. Are you the one? Selamat ulang tahun untuk pemuda-pemudi yang berulang tahun. Semoga sehat selalu, bahagia, dan sukses untuk setiap apa yang dikerjakan. Nah, itu saja pengumuman untuk sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk kami beribadah. Bapa di dalam surga, berkati kami Tuhan dalam acara ibadah ini. Berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami rindu ingin membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menggantungkan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Berkati sarana media sosial yang kami pakai untuk kami beribadah kepada-Mu Bapa dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, aku
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Oh, Tuhan adalah Allah pahlawan kita. Barang siapa percaya kepadanya, maka Tuhan pasti memberikan kemenangan. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Amin. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Selamat sore pemuda GPDI Tiberias Bogor. Apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan sudah menolong kita. Pada sore hari ini saya ingin kita membaca kisah tentang kepahlawanan Yonatan. Hari ini tanggal 14 November ya. Belum lama kita memperingati 10 November Hari Pahlawan Indonesia. Pada tanggal 10 November, kalau kita mengenang peristiwa yang ada di Surabaya, itu sebetulnya kisahnya sangat-sangat heroik. Kalau kita membaca ya dalam kisah-kisah sejarah, bagaimana masyarakat itu turun ke jalan, kemudian mereka melawan tentara Nika ya, yang begitu profesional, dilengkapi dengan peralatan yang modern, peralatan perang yang modern pada saat itu. Sementara rakyat Indonesia yang baru saja merdeka itu hanya dilengkapi dengan peralatan perang seadanya. Dan tidak jarang itu kita baca di kisah, kita lihat di film menggunakan bambu runcing. Jadi modal semangat yang dibawa atau yang ditularkan pada saat itu sangat menggelora ya, apalagi ditambah dengan Bung Hatta yang begitu berapi-api. Dia selalu memberikan dorongan semangat kepada rakyat ya melalui radio. Kemudian rakyat terus mereka mengalir, mereka menghalang, mereka menghadang gerak maju dari pasukan sekutu pada saat itu yang akan masuk ke Surabaya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah itu banyak sekali orang-orang muda yang sebetulnya terlibat di dalamnya, termasuk anak-anak remaja, dan malah ada yang mungkin masih pada saat itu usia SMP ya pada saat ini. Dan begitu luar biasa perlawanan rakyat arek-arek Surabaya pada saat itu, sehingga sebetulnya pasukan sekutu itu sudah sangat terdesak. Mereka sudah akan menyerah pada saat itu. Kemudian kita tahu salah satu jenderal sekutu dari Inggris, Bintang 1 Malabi, meninggal pada saat itu. Dan kemudian tentara Inggris, tentara sekutu menelpon Bung Karno pada saat itu karena mereka sudah sangat terdesak, meminta Bung Karno untuk menghentikan ya. Dan akhirnya perangan dihentikan. Sebetulnya memang sangat tanggung posisinya itu, tetapi masyarakat pada saat itu mematuhi Bung Karno sebagai presiden. Jadi kisah heroik ini sebetulnya kurang lebih inilah yang dialami oleh Yonatan. Yonatan pada saat itu dalam usia muda sebagai anak raja, tidak ada peralatan perang. Kita baca, coba kita lihat di 1 Samuel 13 mulai dari ayat 23. 1 Samuel 13 ayat 23, perikopnya kepahlawanan Yonatan. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas ya. Kemudian lanjut 1 Samuel 14 mulai ayat 1. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya.
Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Kita loncat saja pada ayat 5. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Jadi ada semacam ujung bukit ya. Jadi ada bukit, kemudian dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yonatan pada ayat 6 kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, ini menarik pernyataan bujangnya ini ya. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jadi ini kedua orang muda, apapun statusnya ya, hubungan tuan dan bujangnya, tetapi mereka pada saat itu bersepakat. Nah, ayat 9 ya, mereka siap-siap menyeberang ini ya. Kemudian ayat 9, Yonatan berkata, apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Nah, kemudian ayat 12, Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sebab pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Nah, kita loncat ayatnya. Jadi pada ayat 20 ya, kemudian mungkin kita lihat yang supaya sebelum ayat 20 saya ingin ayat 15 ya. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Jadi setelah ketahuan, si rakyatnya orang Israel ketakutan, tapi musuhnya juga ketakutan. Ini lucu ya. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Nah, kita lihat ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, lalu huru-hara yang sangat besar. Ya. Jadi kalau melihat kisah kepahlawanan Yonatan ini, sebetulnya bangsa Israel pada saat itu sedang dalam kondisi yang down, mencekam ya. Karena sebelum Yonatan melakukan aksinya itu berdua dengan bujangnya, pembawa senjatanya, sebetulnya kalau kita baca di ayat 13, pasal 13 ayat 1, Saul itu
mendapat teguran dari Samuel. Jadi ketika itu mereka maju berperang, tapi mereka dalam kondisi yang dapat dikatakan terintimidasi, ketakutan. Karena orang Filistin itu kemudian berkumpul maju melawan mereka. Dan kita lihat modal senjatanya ini agak mirip dengan kisah yang ada di Surabaya, ya. Kita lihat ayat pasal 13 ya, kita mundur. Pasal 13 ayat 19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Tapi faktanya enggak, karena enggak ada tukang besi. Ayat 20, jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya. Ayat 21, adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Jadi pemuda GPDI Tiberias Bogor bisa bayangkan, ya, misalnya kita memesan senjata kepada negara lain, kemudian kita mau berperang melawan mereka. Kurang lebih yang terjadi mirip yang di Surabaya dengan pasukan yang dihadapi, pasukan tentara sekutu yang profesional, ya, dengan senapan atau dengan peralatan perang yang modern, itu dihadapi oleh masyarakat Surabaya atau masyarakat yang ada di Surabaya pada saat itu, ya, dari berbagai suku, ya, harus berhadapan dengan peralatan yang ala kadarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pada saat itu, ya, kalau kita lihat ayat 7 Samuel 13, ya, di situ disebut seluruh rakyat yang mengikuti Saul itu gemetar. Mereka nggak siap, gemetar. Nah, karena saking takutnya, Samuel udah janji dia mau datang ngasih korban. Saul karena saking takutnya, dia buru-buru, dia bikin korban. Sudah dikasih tahu, ya, yang namanya mempersembahkan korban itu adalah tugas imam, bukan tugas raja. Nah, ketika ditegur, ya, ayat 11, tetapi kata Samuel, ya, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, ya, yang tadi yang ada bukit, ya, dari ujung ke ujung mereka berada di situ. Kemudian kata Samuel, ya, dalam bahasa Bebar, ya udahlah, saya pikir sayalah yang maju memohon belas kasihan Tuhan. Dia beranikan diri bawa korban persembahan. Apa kata Samuel? Ayat 13, perbuatanmu itu bodoh, ya, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan akibatnya, ya, Tuhan tidak akan mengokohkan kerajaan Saul. Dan kalau kita baca di pasal selanjutnya, ya, di pasal 15 dan seterusnya, Saul buat kesalahan lagi, disuruh basmi seluruh rakyat, malah rajanya yang ditahan, nggak dibasmi. Yang kambing domba semua perintah Samuel, seluruh rakyat, seluruh ternak semua dibasmi. Malah rajanya yang ditahan dengan alasan mempersembahkan korban. Kambing domba itu yang gemuk-gemuk dijarah. Itu kesalahan kedua, dan sejak peristiwa itu Samuel tidak pernah lagi bertemu dengan Saul. Nah, jadi saudara-saudara, kisah heroik ini sebetulnya memiliki latar belakang, bukan ujuk-ujuk.
bukan suatu yang kata anak muda sok jago. Bukan. Jadi pada saat itu bangsa Israel memang dalam kondisi gemetar, mereka tercerai-berai. Pasukannya memang tidak siap, peralatan perangnya memang tidak ada. Ya, kalau kita lihat di ayat pasal 13 masih ya. Kita lihat ya. Ayat sebentar. Ya. Bahwa yang memiliki ayat 22 ya, pasal 13 1 Samuel masih ya, ayat 13 ayat 22. Ya, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Jadi yang punya pedang cuma Saul dan Yonatan. Yang lainnya pakai apa? Ya mungkin pakai tangan, pakai kayu. Ya, harus berhadapan dengan peralatan perang bangsa Filistin yang lengkap dengan pedang, lembing. Ya, mungkin ada perisai dari baja, dari besi. Kurang lebih itu yang terjadi. Ya, persis seperti yang peristiwa 10 November di Surabaya. Dari yang pertama, ujuk-ujuk atau kepahlawanan Yonatan itu dasarnya karena memang kondisi bangsa Israel terjepit, mereka terancam dibasmi oleh Filistin. Mereka sebagian besar sudah lari bersembunyi ke goa-goa. Dan yang kedua, ini latar belakang yang fatal. Yonatan memperhatikan ayahnya itu sudah melakukan kesalahan, ya. Malah kalau kita lihat di pasal 14 ayat 2, malah Saul duduk-duduk. Memangnya kalau nggak ada usaha bisa berhasil? Dia hanya duduk-duduk di bawah pohon delima. Jadi Saul seperti kehilangan pengharapan. Dia seperti kehilangan akal sehat, pemikiran. Saya mau ngapain dia nggak tahu lagi. Jadi kepahlawanan Yonatan itu, dia memiliki rasa tanggung jawab. Kalau dia tidak ambil resiko itu, bangsa dia bisa hilang, nama Tuhan bisa dipermalukan. Jadi kepahlawanan ini kalau saya lihat ya, saya pernah muda, ya, pernah berusia 20-an, pernah melewati gejolak-gejolak, ya, yang dapat dikatakan ya itulah ciri khas orang muda. Ya, begitu kita melihat suatu ketidakberesan, ya mungkin bukan di keluarga, ya, mungkin di masyarakat, mungkin di suatu sistem, ya, entah itu di sistem tempat kerja kita, entah itu sistem yang ada di tempat kita sekolah, entah itu sistem yang ada di lebih luas lagi di bangsa dan negara ini. Tentunya kita bisa berontak, ya. Saya ingat ketika saya prajabatan, ya, baru mau jadi pegawai negeri sipil. Kemudian selama 3 minggu saya diasramakan di Cirebon. Kemudian saya melihat ketidakadilan di situ, ya. Orang ujian, tes, tetapi hasilnya nggak ada, tetapi instrukturnya main tunjuk aja. Ini nilainya jelek, ini nilainya jelek, ulang. Termasuk saya.
Kira-kira ada sekitar 50-70 orang itu disuruh ulang. Jadi kurang lebih pesertanya itu 700 ya, 500-700 orang di Wisma Haji di Cirebon. Kita dikumpulkan semua yang akan menjadi pegawai negeri seluruh Jawa Barat berkumpul di situ. Nah, saya bertanya dong, apa dasarnya dibilang Her? Saya waktu itu usianya ya masih 20-an. Kemudian dibilang, kamu ini sok-sok nanya gini macam-macam lah kemana-mana. Lah saya hanya tanya mana buktinya. Karena sebagai calon dosen, kalau saya memberi nilai mahasiswa ya sebagai asisten waktu itu, nilainya itu harus kita umumkan. Kita kasih kan berkasnya, ini loh Anda dapatnya segini. Kalau salah nilai protes ya, sampaikan ke dosen atau asistennya supaya dicek lagi, jangan-jangan ada kekeliruan gitu kan. Nah waktu saya tanya begitu malah responsnya oleh instruktur ini emosional begitu ya. Dan sebagai orang muda pada saat itu ya, respon saya pun kurang lebih sama begitu ya. Dan karena saya tidak ingin malu berantem di situ, saya tinggalkan dia. Saya naik ke asrama, kemudian saya tidur-tiduran di tempat di barak. Nah, rupanya ini terlihat oleh kepala asrama. Ya, bapak ini seorang guru, sudah senior, dia memahami gejolak orang-orang muda. Nah, pendekatannya agak halus ya. Dia panggil saya, dia kasih ketemu dengan instrukturnya, dia bilang, "Alan ini anak didik saya." Wah, itu kan saya langsung gimana gitu ya. Begitu pendekatannya lebih halus begitu ya. Ya, akhirnya win-win solution. Ya sudah, saya dan teman-teman mengikuti ujian Her yang tidak ada dasarnya itu. Dan kita dinyatakan lulus tanpa kita tahu nilainya juga berapa gitu kan. Nah, saya mau katakan, saya memahami jiwa teman-teman ya, pemuda semuanya. Tentunya ada gejolak-gejolak ya. Apalagi kita melihat ketidakadilan ya, sistemnya kok begini begitu ya. Dan saya mau katakan itu sesuatu naluri yang secara alamiah memang ada di dalam jiwa orang muda. Tetapi jangan jadi sok pahlawan, itu maksudnya. Kita harus bisa juga pintar melihat situasi. Ya, peristiwa Surabaya itu bukan sok pahlawan. Itu adalah mempertahankan wilayah yang sudah kita proklamasikan, bahwa kita sudah merdeka. Kita nggak mau lagi dijajah. Apa yang dilakukan oleh Yonatan ini juga bukan sok pahlawan. Dia melihat ada yang keliru. Entah itu rajanya, apapun hubungannya itu ayahnya, ya. Tetapi sebagai rakyat, dia melihat rajanya ini melakukan kekeliruan dan bisa fatal. Ya, bisa banyak korban dari masyarakat, dari rakyatnya. Nah, ketika Yonatan melihat itu, ya, dia memiliki iman. Ya. Dia memiliki iman. Kita lihat di pasal 14. Ya, di pasal 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini." Ya. Kenapa Yonatan mengatakan tidak bersunat? Pada saat itu perjanjian umat ketebusan darah, kalau kita hari ini umat ketebusan darah Yesus,
pada saat itu perjanjian antara Allah dengan Israel bahwa itu adalah umat pilihannya, itu berdasarkan darah karena disunat. Itu tandanya. Jadi itu mengikat. Itulah yang mengikat antara orang Israel sebagai umat pilihan Allah dengan Allah. Mengikat, perjanjian yang mengikat. Itu yang diingat oleh Yonatan. Kalau hari ini kita ditebus oleh darah Yesus, itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Yonatan mengatakan bahwa mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Yonatan ingin menegaskan kepada diri dia, dan juga dia ingin berkata kepada Allah bahwa saya masih ingat perjanjian antara Allah dengan nenek moyang saya, Israel. Melalui ikatan sunat ini, ya, melalui hambanya Musa, ya. Kalau kita baca kisah Musa, ya, Allah hampir membunuh Musa karena dia tidak menyunat anaknya, sehingga istrinya buru-buru mengingatkan Musa, dan akhirnya mereka terselamatkan. Kita adalah umat-umat ketebusan darah Yesus. Tentunya kita tidak takut, ya. Tetapi kita juga bukan sok pahlawan. Kita memiliki dasar, ya. Nah, kemudian Yonatan mengatakan mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, ya. Terkadang ini bahasa mungkin ini kita perlu lihat akar katanya, ya. Saya tidak ingin masuk ke situ, tetapi sebetulnya ini pernyataan iman, ya, bahwa Tuhan akan bertindak untuk kita. Mirip pernyataannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka akan dibuang ke perapian api, ya, ke api yang luar biasa panasnya itu. Mereka bertiga katakan, ya, kalau Tuhan mau tolong kami, ya pasti Tuhan sanggup. Buang aja, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Kalau Tuhan tidak tolong, ya kami tetap menyembah Allah. Itu adalah pernyataan iman, kurang lebih mirip seperti ini, ya. Ya, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dan itu dibuktikan, ya. Yonatan hanya berdua dengan bujangnya, berarti kan senjatanya cuma satu. Berarti Yonatan, kalau kita baca di ayat seterusnya, Yonatan tidak menggunakan senjata. Entah dia pakai tangan, entah dia pakai kayu, ya. Coba kita lihat, ya. Oh, Yonatan pakai senjata, ya. Berarti pembawa senjatanya yang tidak pakai senjata. Karena kan senjata di situ cuma punya dua, Saul dan Yonatan. Nah, Yonatan naik, ya. Kita lihat di ayat 13. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Saya nggak tahu pakai apa si pembawa senjatanya. Yang jelas Yonatan maju, dia hajar 20-an orang. Dan peristiwa itu membuat gentar. Dan lucunya, yang ketakutan bukan hanya bangsa Filistin. Bangsa Filistin mungkin berpikir, wah, ini ada pasukan bantuan dari mana? Mereka ketakutan. Orang Israel pun ketakutan. Wah, ini ada apa ini? Sampai akhirnya Saul membuktikan sendiri. Dia lihat dengan mata kepalanya, wah, ini saling tikam mereka, saling bunuh antar orang Filistin. Nah, pemuda, mungkin kita pada suatu waktu akan dipertemukan dengan hal-hal yang kita lihat ini tidak benar, ya. Kita lihat ini tidak baik. Tetapi modal kepahlawanan, ya, yang tadi saya bilang sok pahlawan itu pun tidak cukup. Dan jangan coba-coba. Tetapi dasarnya harus kuat, ya.
dasarnya harus kuat. Dan yang kedua, diikuti oleh iman. Mungkin generasi kami katakanlah ya, sudah hampir 45, 50 ke atas ya. Mungkin bisa aja berbuat seperti Saul. Kami duduk-duduk, tanda kutip ya, sudah hilang apa ya, pemikiran mau ngapain ini ya. Kalau saya melihat sekarang ya, begitu kreatifnya orang-orang muda dalam bekerja ya, pemanfaatan digital ya, karena generasi digital ini kan, generasi kami ini kan generasi apa namanya ya, bukan generasi yang memang asli. Kami ini hanya istilahnya migran, apa sih, numpang aja kita ya. Kami berada di generasi transisi ya, antara dulu TV hitam putih dengan TV warna, yang sekarang sudah berkembang menjadi TV yang nggak tahu lagi, jadi smart TV dan sebagainya ya. Jadi konteks digital kami suatu pembelajar ya, kami pembelajar, berbeda dengan generasi pemuda sekarang. Memang dari lahir memang sudah berhadapan dengan era digital. Kalau saya lihat itu, gimana caranya YouTuber dia kok bisa dapat penghasilan seperti itu gitu kan? Atau main game e-sport bisa mendapat penghasilan miliaran, ya gimana caranya? Nggak ngerti saya, nggak ngerti generasi kami. Ya mungkin ada juga yang paham gitu ya, tetapi kami bukan generasi yang indigenous, yang native ya, maksud saya native, bukan seperti itu. Nah saya yakin ya, banyak terobosan yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda dalam hal ini, mengikuti kisah kepahlawanan Yonatan ya. Banyak terobosan yang bisa dilakukan, yang barangkali yang mungkin tidak terpikir oleh generasi kami. Tidak terpikir gimana caranya ya, bagaimana pelayanan atau pelayanan di gereja itu bisa dibantu melalui generasi digital ini. Kita lihat, maju terus. Saya ingin kita melihat Roma 12 ya. Roma 12 ayat 1. Kita lihat di situ, kita baca sama-sama ya. Tak apa, kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya hitung sampai 3, kita baca sama-sama. Di rumah, di gereja, dimanapun tempat, kita baca sama-sama dengan suara yang bisa kita dengar. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saya ingin kita melihat bahwa kata ibadah itu asal katanya sebetulnya adalah dalam bahasa Ibrani avoda atau aboda ya, yang artinya bekerja ya. Bekerja apa? Bekerja sekuler ya, mengurusi mata pencaharian ya, mengusahakan tanah. Kalau dia petani ya, macam-macam pekerjaan sekuler. Makanya orang Israel, orang Yahudi, mereka itu kalau bekerja sungguh-sungguh, sehingga kita bisa lihat bagaimana mereka bekerja ya,
Kemudian kita paham banyak sekali ahli-ahli dalam bidang apa saja, ya. Mau bilang bidang sains, iptek, ya, apa teknologi, mau di bidang seni, filsafat, macam-macam, sosial, itu banyak dari Yahudi. Dan malah kalau kita bicara startup, ya, saya pernah baca buku startup itu, negara Israel itu adalah negara startup, ya. Bagaimana mereka memanfaatkan, ya, pemuda-pemuda Israel yang baru lulus SMA itu masuk wajib militer selama 5 tahun. Kalau negara-negara lain, ya, seperti Korea Selatan dan Singapura tidak selama itu. Tapi mereka begitu lulus SMA masuk wajib militer 5 tahun. Karena kondisi mereka yang dikepung gitu, ya, oleh bangsa-bangsa Arab, mereka harus selalu siap sedia, sehingga mereka mewajibkan pemuda-pemuda mereka 5 tahun masuk wajib militer setelah lulus SMA. Nanti setelah 5 tahun baru mereka kuliah. Nah, ternyata di dalam buku itu saya baca, mereka itu menjadi sangat kreatif. Sehingga ketika mereka kuliah, mereka berinteraksi dengan orang-orang muda di negara-negara lain yang baru lulus SMA, pola pikirnya rupanya berbeda. Karena mereka sudah dilengkapi dengan bagaimana mereka masuk dalam wajib militer, dan mereka diperhadapkan dengan hidup dan mati di medan perang. Sehingga itu memunculkan banyak kreativitas. Dan ketika mereka masuk dalam sekolah-sekolah reguler, universitas, itu rupanya membawa banyak keberuntungan, sehingga lahirlah teknologi-teknologi startup baru yang justru bermanfaat buat perekonomian negara Israel. Nah, saya mau katakan, ya, dalam konteks aboda ini, ya, yang kemudian akar katanya mirip dengan bahasa Arab yang kita adopsi, itu menjadi ibadat atau ibadah. Jadi mereka bekerja, ya, menghasilkan suatu buah karya, ya. Pada zaman sebelum Masehi, ya, kurang lebih 300 sebelum Masehi, setelah masa pembuangan di Babel selesai, ya, bangsa Israel dikuasai oleh kerajaan Media, Persia, begitu, ya, dan terakhir Yunani. Nah, ada satu raja Yunani, dia meminta kepada tua-tua orang Israel, ya, pada saat itu, ya, kejadiannya 300 sebelum Masehi, untuk mentranslate kitab Taurat menjadi dalam bahasa Yunani. Sehingga dipilihlah masing-masing suku Israel itu mewakili 6 orang tua-tua, sehingga 12 itu kurang lebih 72 tua-tua Israel diminta mentranslate menjadi bahasa Yunani. Nah, ketua 72 tua-tua ini dikenal dengan Septuaginta. Istilah Septuaginta ini mengacu kepada istilah dari Yunani, ya. Dari akar kata Yunani itu, kalau saya lupa, ya, Septuaginta kurang lebih artinya 70-an tua-tua, ya. Nah, translasi dari Septuaginta inilah kemudian digunakan oleh King James untuk mengadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi Perjanjian Lama, Alkitab King James Version, yang kemudian diadopsi menjadi Perjanjian Lama Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Jadi asalnya dari sana. Nah, ketika diartikan aboda ini menjadi bahasa Yunaninya latreia atau leiturgia. Nah, itulah yang kemudian menjadi liturgi yang kita paham sekarang, ya. Jadi konteks beribadah pada Perjanjian Lama, ini Perjanjian Lama, ya, liturgi itu mengacu kepada tata cara ketika imam itu masuk ke kemah perjanjian, ada tata cara, ya, ada liturgi. Namun di sisi lain, arti lainnya adalah
dia itu bekerja menghasilkan buah karya. Jadi tata cara beribadah dengan menghasilkan suatu pekerjaan buah karya itu konteksnya sama, ibadat. Nah, nanti ketika perjanjian baru ada penembusan oleh Yesus Kristus di kayu salib, kemudian kita memahami sekarang bahwa ibadah yang secara lahiriah lalu itu sekarang menjadi ibadah secara rohani. Makanya di Roma 12 ayat 1 itu mempersembahkan tubuh sebagai ibadah kita yang sejati, itu kita mempersembahkan dalam konteks secara rohani. Ya, sehingga ibadah kita berbeda dengan cara seperti di perjanjian lama. Saya tidak akan berlama-lama dengan itu, tetapi saya mau katakan ya, kepahlawanan Yonatan itu didasari karena ya, yang ketiga ya, yang pertama kita melihat ada latar belakang, yang kedua karena keyakinan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang bersunat, artinya bangsa pilihan Allah. Yang ketiga, kepahlawanan Yonatan itu didasari karena ingin menghasilkan suatu buah karya, dalam hal ini beribadah kepada Allah. Saya nggak tahu motivasi kita untuk bekerja itu apa, ya. Dan saya nggak tahu seberapa banyak orang Kristen itu masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang terlihat kok susah di situ ya. Saya selain sebagai seorang dosen, pegawai negeri sipil, saya aktif di beberapa CSO ya, jadi lembaga masyarakat sipil. Ya, banyak orang bilang organisasi non pemerintah. Saya berhadapan dengan banyak nelayan dan saya lihat sangat sedikit orang Kristen di situ ya. Di isu-isu sosial kita melihat banyak ketidakadilan dan sebagainya. Saya mungkin ini juga menjadi challenge ya, pertanyaan challenge ya kepada para pemuda GPDI Tiberias Bogor. Kita mau bekerja di mana? Hari ini ya, kalau kita lihat dengan adanya COVID, itu negara mana yang tidak goncang? Kalau saya tidak mengatakan bahwa bekerja mencari uang itu salah, tidak juga ya. Kita memang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi terus terang saya melihat sangat sedikit pemuda-pemuda Kristen masuk di pemerintahan ya, di masyarakat sipil, gerakan lingkungan dan sebagainya, ya, gerakan sosial. Umumnya lebih banyak masuk di swasta, di perusahaan, kalau bisa di perusahaan bonafit, ya itu bagus ya. Tetapi saya juga ingin menggugah kita untuk masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat banyak. Dan saya yakin Tuhan pelihara kita kok. Tak akan susah kita di situ. Tuhan akan pelihara kita. Dan suatu waktu pasti Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Saya melihat kepahlawanan itu di era modern ini ya. Selain kita harus jelas latar belakangnya, motivasinya kita lihat bahwa ada suatu hal yang perlu kita ubah. Ada panggilan di situ. Itu yang dilakukan Yonatan. Yang kedua ada iman. Dan yang ketiga, dia ingin menghasilkan buah karya. Buah karya dalam konteks beribadat. Sehingga ketika nanti kita menghadap Bapa di surga, apa yang sudah kamu buat? Ketika kita nanti pada waktunya dipanggil oleh Allah, apa yang kita bayangkan? Para penjenguk itu akan mengatakan dia seperti apa? Yonatan mengambil bagian dia. Ya, para pejuang-pejuang kita mengambil bagian dia. Dan latar belakangnya kuat, ya. Dan kita sebagai umat ketebusan darah Yesus, tidak hanya latar belakang yang kuat, tetapi ada iman di situ.
Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan ini? Karena kita beribadah pada Allah, ya, baik secara lahiriah maupun secara rohania. Saya tidak akan memperpanjang, tapi biarlah ini menjadi renungan, dan saya yakin Tuhan pasti akan tolong pemuda GPD Tiberias Bogor. Tuhan akan memberikan beban, keinginan-keinginan dalam hati, dan itu menjadi cita-cita kita. Kita akan berbuat apa saja yang Tuhan inginkan, entah di mana yang akan Tuhan tempatkan. Tetapi saya yakin kita tidak akan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat, dan Tuhan akan menyertai, ya, sebagaimana Allah menyertai Yonatan, Allah pun akan menyertai kita. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada koordinator pengurus pemuda. Terima kasih atas kesempatan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa melindungi dan menyertai kami dalam Roh Kudus. Kami mau ucap syukur ya Bapa untuk setiap hari yang senantiasa Engkau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini. Dan kami mau mengangkat doa-doa kami ya Bapa. Yang pertama, kami mau berdoa ya Bapa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pemerintah kami, mulai dari pemerintahan di pusat sampai di daerah setempat wilayah sekitar kami, terkhusus ya Bapa Kota Bogor. Kami mau berdoa ya Bapa biar Engkau yang senantiasa menyertai, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemerintah kami ya Bapa, untuk dapat memberikan kebijakan yang terbaik untuk memajukan negeri kami, sehingga setiap apapun yang mereka putuskan semuanya adalah hasil dari turut campur tangan-Mu saja ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk penanganan COVID-19 ya Bapa, baik oleh pemerintah, para tenaga medis, dan satuan pendukung lainnya yang terlihat maupun yang mendukung dalam doa. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah mereka semua berada dalam lindungan-Mu, mereka senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah penanganan COVID-19 ini bisa memberikan hasil yang terbaik, sehingga COVID ini bisa berlalu dengan segera dari muka bumi ini ya Bapa, terkhusus dari negara kami. Dan kami juga berdoa untuk pasien COVID-19, baik yang sudah positif maupun yang masih ODP. Biar Engkau yang turut campur ya Bapa, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami kesembuhan ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa agar rakyat Indonesia boleh dipulihkan, boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Dan berikanlah kami kekuatan, kesabaran untuk menghadapi situasi pandemi ini, untuk bertahan dalam iman hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan untuk mereka yang masih harus bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka, baik di rumah maupun harus keluar rumah, biarlah semuanya mereka boleh tetap dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dan biarlah untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kesulitan karena di PHK maupun mengalami kehilangan sumber mata pencarian ya Bapa, biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk dapat bertahan, berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Kami juga
juga mau berdoa ya Bapa untuk gerejamu, untuk para gembala sidang, para hamba Tuhan, misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan di dunia dalam memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun banyak kendala, walaupun banyak halangan yang terjadi dengan harus beribadah online, tapi kami percaya ya Bapa bahwa urapan-Mu senantiasa menaungi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, dan kami boleh senantiasa semakin percaya kepadamu ya Bapa. Terkhusus untuk gembala sidang GPDI Tiberius Bogor serta para wakil gembala dan pengerja, Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan untuk dapat senantiasa melayani Engkau dengan setulus hati, dan Engkau yang mencurahkan berkat-Mu, Engkau mencurahkan kasih-Mu, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan untuk senantiasa dapat melakukan tugas dan pelayanan mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat gereja, baik keluarga besar GPDI Tiberius Bogor maupun jemaat gereja-gereja lainnya, seluruh orang-orang percaya, supaya kami boleh bersatu seperti Engkau adalah satu. Biarlah Engkau yang juga memberikan kami kekuatan untuk dapat mempertahankan iman kami ya Bapa dalam segala kesulitan yang boleh kami alami. Dan kami juga berdoa terkhusus untuk keluarga kami, orang tua, adik kakak dan saudara-saudara kami, Engkau yang juga yang lindungi dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan. Biarlah kasih dan karunia-Mu senantiasa menyertai, mengiring langkah mereka dalam setiap pekerjaan tangan mereka. Engkau buat berhasil ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk orang-orang muda, untuk kebangkitan rohani, orang-orang muda yang masih setia mencari Engkau ya Bapa, untuk orang-orang muda yang memiliki kasih kepadamu, kasih kepada sesama, yang kuat dan menjaga ketaatan dan menjaga kesetiaannya kepadamu di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Biarlah Engkau yang menolong agar kami para orang muda ya Bapa senantiasa membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam di antara banyaknya orang-orang yang kesulitan, banyaknya orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, terkhusus untuk pemuda GPDI Tiberius Bogor, baik di Bogor maupun di luar kota, dimanapun kami semua berada. Biarlah Engkau yang memberikan perlindungan-Mu ya Bapa, penyertaan dari-Mu senantiasa menjadi bagian kami, baik kami yang bersekolah maupun bekerja. Biarlah rahmat-Mu senantiasa yang melimpah atas hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk koordinator pemuda dan pengurus dalam kesatuan hati untuk bekerja bagi-Mu ya Bapa, bersama-sama dengan semua umat-Mu, orang-orang muda yang dilayani. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kasih-Mu, berkat-Mu, sehingga mereka senantiasa dapat melakukan pelayanan tugas mereka dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan segala hidup kami, setiap aspek kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, baik kami yang bekerja maupun kami yang studi, kuliah. Biarlah Engkau saja yang berkati dalam setiap studi kami, sekolah kami, maupun dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah rahmat-Mu saja yang berlimpah-limpah atas kami, penyertaan-Mu saja yang turut menyertai hidup kami, sehingga setiap langkah kami senantiasa dalam terang kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah doa yang kurang sempurna ini Engkau yang menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengangkat doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan pada saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau sudah mendengarkan pujian, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau sudah memimpin kami untuk melakukan perenungan tentang firman pada saat ini. Pada sore hari ini, sekali lagi Tuhan, kami ingin berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Cipta, Om Yosua bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di dalam membimbing, mendidik, dan mengasuh kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di Kota Bogor, bahkan
pemerintahan di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah, bahkan masalah ini mendunia Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu ataupun siapapun yang saat ini mengalami kondisi terpapar oleh karena virus ataupun terdampak karena virus. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan pembebasan, karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Yang sedang penelitian, yang sedang kuliah, yang sedang skripsi, Tuhan tolong. Dosen pembimbingnya, pengujinya, Tuhan persiapkan segala sesuatu. Orang tua yang membiayai juga Tuhan tolong. Demikian juga berdoa yang sudah dalam pekerjaan, Tuhan tolong mereka sehingga bekerja dengan baik, menjadi orang-orang yang diberkati dan produktif, nama Tuhan dipermuliakan. Yang menjadi pemimpin, Tuhan berikan hikmat. Yang menjadi orang yang dipimpin, Tuhan berikan kesetiaan dan ketaatan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kami, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.